Ngapain kalian marah-marah dan nyerang akunnya FC20 karena Max Hilger nggak dikasih? Max Hilger ini cedera, saudara-saudara, cedera. Pemain yang cedera itu biasanya nggak akan dilepas klubnya, saudara-saudara. Dan itu biasa di seluruh dunia. Pemain sekelas Lionel Messi itu juga pernah nggak dilepas sama Barcelona. Cristiano Ronaldo pernah nggak dilepas sama MU, sama Real Madrid, sama Juventus. Itu biasa. Kalau pemain cedera dipaksa main, itu justru resikonya lebih berat, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Dan semuanya berdasarkan fakta, bukan klaim. Bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, dari 27 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di putaran ketiga, saudara-saudara, melawan Jepang hari Jumat tanggal 15 November 2024 dan melawan Arab Saudi hari Selasa tanggal 19 November 2024, saudara-saudara. Ada satu pemain yang tidak datang. Satu pemain abroad, pemain keturunan ini yang tidak datang. Jadi ketika pemusatan latihan yang sekarang sedang digelar ini ada 26. Hanya satu pemain yang tidak datang, yaitu adalah Max Hilger. Max Hilger. Max Hilger apa Max Hilger ya? Ya itulah pemain keturunan yang menjalani debut waktu pertandingan melawan Bahrain. Kemudian tampil lagi waktu pertandingan melawan Cina. Ini sekarang dia nggak main. Dia nggak akan bisa main karena tidak diizinkan klubnya. Max Hilger ini, klubnya beralasan bahwa Max Hilger ini sedang dalam proses pemulihan cedera. Dia sempat cedera dan sekarang dia sedang menjalani proses pemulihan cedera. Pada pertandingan terbaru akhir pekan lalu di Eredivisie itu Max Hilger itu bermain, saudara-saudara, bermain waktu pertandingan melawan Ajax Amsterdam. Skornya 2-2. Max Hilger ini bermain kira-kira 84 menit sebelum digantikan oleh pemain dari Swedia yang dipinjam dari Glasgow Celtic, namanya Gustav Lagerbielke. Gustav Lagerbielke ini dia masuk menggantikan Max Hilger yang dia nggak tahu alasannya apa, tapi kemungkinan itu. Ini padahal pertandingan melawan Ajax Amsterdam ini adalah pertandingan pertama Max Hilger setelah dia sempat absen pada 2 pertandingan sebelumnya. Pada 2 pertandingan beruntun itu dia absen. Dan penggantinya ya sama ini, si Gustav Lagerbielke ini. Ini dia menggantikan Max Hilger ketika absen pada 2 pertandingan sebelumnya. Dan sekarang dia menggantikan lagi Max Hilger waktu pertandingan melawan Ajax Amsterdam di menit ke-84. Dan FC20 mengatakan tidak mau menyerahkan Max Hilger ke tim nasional Indonesia walaupun kemarin sudah main melawan Ajax Amsterdam karena cedera. Saudara-saudara, masalahnya ketika Max Hilger ini tidak dilepas oleh FC20 seperti biasa, sumbu pendek, saudara-saudara, sumbu pendek, supporter-supporter FOMO, fans dunia maya, fans online yang nggak tahu pernah datang ke stadion nonton bola apa enggak, saya nggak paham. Itu bertubi-tubi menyerang akun media sosialnya FC20.
khususnya di Instagram, saudara-saudara. Wah, mereka membombardir dengan berbagai macam kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas, tidak layak, yang menurut saya itu menimbulkan kebencian, sesuatu yang protes, tetapi asal kalau di bahasa Surinamenya itu ya waton suloyo. Waton suloyo, saudara-saudara. Asal jeplak. Kira-kira begitu istilahnya kalau kita hidup di Suriname. Itu kira-kira seperti itu. Jadi asal protes, kemudian menyalahkan FC20, kenapa nggak dilepas? Kenapa kemarin melawan Ajax Amsterdam itu dimainkan, tetapi melawan tim nasional Indonesia tidak dilepas? Wah, ini konspirasi, ini macam-macam, bla 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 bla. Pokoknya begitulah kira-kira. Itu mereka, dan itu menunjukkan sesuatu yang menurut saya malulah, saudara-saudara, sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang punya paspor Indonesia, walaupun paspor saya nggak tahu ada di mana. Sebagai orang yang punya KTP, kartu tanda penduduk Indonesia, itu malu, tentu saja malu, karena ini sesuatu yang menghebohkan. Bayangin, saudara-saudara, bayangin akun media sosialnya FC20 di postingan FC20 yang nggak ada kaitannya sama Max Hilger itu bisa dihujani oleh ribuan lah, mungkin belasan ribu komentar yang mungkin sekitar 99,9% itu berasal dari Indonesia yang menghujat. Marah kepada FC20, mempertanyakan kenapa tidak dilepas, yang menghina lah, pokoknya kebencian, menebar kebencian kepada FC20, kenapa ini begini, ini begitu. Itu kan bikin malu, saudara-saudara. Ngapain sih? Ngapain? Kalian tahu bola enggak? Kalian ini orang berpendidikan apa enggak? Itu kan menunjukkan bahwa SDM orang-orang yang komen di situ, yang menghina itu, yang menghujat itu kan menunjukkan SDM yang rendah, sumbu pendek, mudah terprovokasi, tidak paham, tidak mengerti. Jadi ini kan ya tentu saja bikin malu lah, saudara-saudara, bikin malu. Kenapa Max Hilger ini tidak bermain, saudara-saudara, di tim nasional Indonesia? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia cedera waktu pertandingan melawan Ajax. Dia cedera lagi, kira-kira seperti itu. Jadi waktu sebelumnya 2 pertandingan awal itu kan dia absen, itu dia cedera. Kemudian sembuh kan, setelah sembuh dia dimainkan melawan Ajax. Bisa jadi dia cedera lagi. Cedera ya, namanya orang cedera itu bisa cedera ringan, bisa cedera berat. Kan itu tergantung dokternya yang menilai, tim medis sana yang menilai. Dan ketika FC20 berani tidak mengizinkan pemain itu membela tim nasional, berarti kan alasannya kuat. Karena kalau dia tidak melepaskan itu tanpa alasan yang kuat, dia bisa digugat, dia bisa dihukum FIFA. Indonesia bisa melaporkan ke FIFA dan FC20 akan mendapatkan hukuman. Dan tampaknya dengan klub seprofesional seperti di Belanda, ya saya rasa nggak mungkin lah kalau dia cari-cari alasan. Ada kemungkinan dia memang cedera waktu melawan Ajax. Bisa juga ini ya, kemungkinan kedua, dia sedang dalam proses pemulihan cedera. Jadi proses pemulihan cederanya belum tuntas. Jadi waktu itu kan dia absen 2 pertandingan itu karena cedera. Nah, mungkin saja ketika melawan Ajax itu adalah untuk pemanasan saja, sehingga dia tidak dimainkan secara full, tidak dimainkan secara penuh 84 menit. Itu sehingga dia ditarik keluar jelang pertandingan berakhir. Itu ada kemungkinan, tetapi ada juga kemungkinan ketiga, saudara-saudara. Bisa saja waktu melawan Ajax itu dia sengaja dipaksa bermain menggunakan istilahnya painkiller. Obat pemati rasa, walaupun mungkin cederanya belum, yang baru 80%, 90%, dia dipaksa main dengan painkiller. Tujuannya jelas supaya lini pertahanan FC20 itu kokoh, karena yang dihadapi adalah Ajax Amsterdam, ya saudara-saudara. Bagi yang ngerti bola, pahamlah siapa Ajax Amsterdam itu di sepak bola Belanda. Siapa PSV Eindhoven, siapa Feyenoord itu di sepak bola Belanda, yang ngerti bola pasti paham lah. Jadi menghadapi lawan berat ada kemungkinan dia dipaksa bermain menggunakan painkiller supaya bisa menjaga pertahanan Belanda. Dan setelah itu tugas dia selesai, dia ditarik keluar. Kemudian sekarang dia menjalani proses pemulihan cedera yang benar-benar serius, yang benar-benar dia menjalaninya supaya ke depannya dia akan tampil jauh lebih sehat, jauh lebih bugar. Dan itu juga bukan hanya untuk kepentingan FC20, itu juga untuk kepentingan sang pemain, juga untuk kepentingan tim nasional Indonesia di masa depan, saudara-saudara.
kasus pemain cedera tidak dilepas klubnya ke tim nasional itu biasa di sepak bola, saudara-saudara. Biasa, itu sudah umum terjadi lah, dan itu sudah sering terjadi di sepak bola di seluruh dunia. Klub-klub Eropa, klub-klub Asia, klub-klub Amerika, semua seluruh dunia itu melakukan itu. Kalau saudara-saudara ingat, Lionel Messi itu kadang dulu pernah nggak mau, Barcelona pernah menahan Lionel Messi ke tim nasional Argentina. Inter Miami pun melakukan itu sekarang, saudara-saudara. Kemudian Cristiano Ronaldo waktu di Juventus, waktu di Manchester United, waktu di Real Madrid, kemudian Neymar waktu di Barcelona, waktu di mana PSG, itu semua melakukan itu. Karena itu memang cedera, itu wajar. Dan klub, selama ini aturan FIFA ya, ini regulasi FIFA, selama klub bisa membuktikan bahwa pemain itu cedera, pemain itu tidak dalam kondisi bugar, cedera, level cedera itu kan ada tingkatannya. Ada yang cedera parah, ada yang cedera ringan, ada yang cuma memar. Itu yang menentukan adalah tim medis. Dan sudah pasti kalau klub-klub Eropa itu ya mereka tidak ada kong kali kong. Beda dengan klub-klub di liga kita lah. Di liga kita atau di liga-liga di Asia Tenggara ya, saya nggak tahu di negara tetangga bagaimana. Tapi kalau di luar negeri yang saya tahu, di Eropa apalagi, itu mereka benar-benar profesional, tim medisnya benar-benar profesional, benar-benar menjaga pemain itu dengan yang mereka pikirkan itu masa depan pemain. Masa depan pemain, kalau pemain itu tidak dalam kondisi 100%, ya kasihan pemain. Jadi parameternya itu sesimpel itu, saudara-saudara. Kalau dia tidak dalam kondisi 100%, misalnya dia mengeluhkan jarinya sedikit sakit aja, itu sudah pasti nggak akan diizinkan. Itu karena mereka punya standar, beda dengan standar di kita lah. Standar kita keseleo sedikit, sudah dipaksa main, pijat. Tapi di luar negeri tidak begitu, saudara-saudara, karena karena ilmu, kemajuan teknologinya, pendidikannya sudah tinggi, sehingga ada standar-standar yang bisa dibuktikan secara ilmiah yang menyebutkan bahwa pemain itu cedera. Dan saya rasa ketika FC20 tidak mengirimkan Max Hilger ke Jakarta, sudah pasti mereka mengirim surat ke PSSI memberikan penjelasan diagnosis yang sebenarnya, apa yang menimpa kondisi kesehatan Max Hilger yang sebenarnya. Max Hilger, saudara-saudara, sebenarnya ya kerugian lah, tentu saja kerugian, karena lawan yang dihadapi adalah Jepang, saudara-saudara, Jepang. Tetapi itu bukan faktor utama. Sepak bola itu 11. Di lapangan itu ada 11 orang plus 1 pelatih. Belum lagi pemain ke-12 supporternya yang teriak-teriak dari tribun itu. Itu bisa menjadi sesuatu yang bagus lah, saudara-saudara. Itu bisa menjadi sesuatu yang bagus yang menjadi faktor lain penentu hasil di lapangan. Apalagi Indonesia sudah pasti bisa memainkan Kevin Dix. Kevin Dix yang punya ibu dari Maluku, kakek neneknya kelahiran Maluku, bakar besi marganya. Itu dia bisa main. Kehadiran Kevin Dix itu sudah pasti akan menjadi pengganti, istilahnya, obat bagi absennya Max Hilger. Walaupun kalau ada Max Hilger, itu kombinasi Max Hilger sama Kevin Dix itu akan luar biasa, akan keren, saudara-saudara. Tetapi tanpa Max Hilger pun ada Kevin Dix, tidak masalah, dia bisa menjalani debut nanti lawan Jepang. Pengalaman dia luar biasa, kemudian kemampuan dia di usia yang sekarang ini juga sedang dalam usia-usia yang bagus, usia-usia emas pemain sepak bola, itu layak kita nantikan. Jadi kita nggak usah fokus saja kepada absennya Max Hilger. Kita juga masih punya pemain lain, misalnya Jordi Amat yang baru pulih dari cedera di Malaysia. Kemudian Justin Hubner yang sempat absen waktu pertandingan sebelumnya, sekarang sudah bisa main lagi. Kemudian Rizky Ridho, jangan lupa Rizky Ridho itu pemain lokal. Menurut saya pemain lokal yang cukup bagus, pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain-pemain abroad, dengan pemain-pemain keturunan. Jadi itu saja sudah akan bisa membuat Indonesia nyaman di belakang. Nah, sekarang permasalahannya adalah Jepang itu akan main seperti apa? Sekarang permasalahannya adalah taktik dan strategi yang tepat dari Sintayong untuk membendung serangan-serangan Jepang. Kalau Australia bisa menahan imbang Jepang dan Indonesia bisa menahan imbang Australia, ya teorinya Indonesia juga bisa lah minimal menahan imbang Jepang. Saudara-saudara, terakhir saran saya kepada netizen 62, kepada supporter Indonesia, ya berpikirlah yang jernih lah.
Gunakan otak kalian untuk berpikir. Jangan jadi orang yang sumbu pendek, sedikit-sedikit marah. Ada berita apa sedikit tanpa konfirmasi, tanpa melihat alur ceritanya seperti apa, tanpa melihat membandingkan dengan kasus yang lain, tiba-tiba marah, kemudian menyerang, menyampah, istilahnya begitu, bikin sampah di akun media sosial orang lain. Itu kan bikin malu, saudara-saudara, bikin malu. Dan kalau kemarin Bahrain protes, dia takut bermain di Indonesia karena takut melihat keganasan supporter di dunia maya, ya jangan disalahkan Bahrain gitu loh. Karena apa yang terjadi di dunia maya ini zaman sekarang itu mencerminkan adab, mencerminkan perilaku sebuah bangsa. Kalau semakin bangsa itu barbar di media sosial, ya jangan salahkan orang yang melihat itu gitu loh. Dan jangan salahkan orang yang melihat itu kemudian dia takut untuk datang ke sebuah negara. Tetapi sebaliknya, kalau itu komentar-komentarnya baik, sopan, berbobot, kemudian intelek, ya orang akan, kesan pertamanya akan nyaman gitu loh, walaupun belum tentu juga itu terjadi di realitasnya gitu loh. Tetapi ya faktanya adalah, ya tolonglah, itu kayak begini nih nggak usahlah dikomentari, diserang FC20, karena mereka sudah pasti punya alasan khusus untuk menahan Messi. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang Mads Hilgers. Mads Hilgers yang tidak mendapatkan izin klubnya, tidak mendapatkan izin FC20 untuk bergabung ke pemusatan latihan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di putaran ketiga pada hari Jumat melawan Jepang, saudara-saudara, tanggal 15 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan melawan Arab Saudi tanggal 19 hari Selasa di tempat yang sama, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia butuh poin, butuh ya setidaknya 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin, berapapun poinnya dibutuhkan untuk membuka asa Indonesia lolos ke putaran berikutnya atau lolos langsung ke Piala Dunia. Dan untuk mempersiapkan itu, Sintayong telah memanggil 27 pemain. Mayoritas pemain abroad, ada pemain baru, Kevin Dix yang punya ibu bermarga bakar besi dari Maluku, pemain belakang, back, defender dari FC Copenhagen di Liga Super Denmark. Nah, ini adalah tambahan pemain baru. Sementara saudara-saudara, ada 1 pemain yang dipanggil tetapi tidak datang. 1 pemain tidak datang, namanya Mads Hilgers. Mads Hilgers dari FC20. Mads Hilgers ini tidak datang dengan alasan cedera. Klubnya tidak mau melepas karena dia cedera dalam masa proses pemulihan cedera. Minggu kemarin, akhir pekan kemarin itu dia bertanding melawan Ajax Amsterdam. FC20 itu bertanding melawan Ajax Amsterdam dan Mads Hilgers itu hanya bermain 84 menit di lapangan. Skor akhir 2-2. Itu dia pertandingan pertama setelah pada 2 pertandingan sebelumnya itu dia tidak bisa bermain. Tidak bisa bermain karena cedera. Tampaknya waktu pertandingan melawan Ajax ini dia sudah pulih, tetapi ada kemungkinan dia cedera lagi sehingga ditarik keluar pada menit ke-84, atau memang itu menjadi bagian dari proses pemulihan cedera Mads Hilgers. Sehingga Twente ya terlalu beresiko untuk melepas Mads Hilgers ke tim nasional. Masalahnya adalah seperti biasa, netizen I62, supporter Indonesia, fans FOMO, saya nggak tahu lah, fans dunia maya itu buru-buru menyerang FC20, menyalahkan FC20, membombardir FC20, akun media sosial FC20, Instagram khususnya, dengan berbagai kata-kata, kalimat yang menurut saya kebencian yang tidak layak, menunjukkan bahwa itu sumber daya manusianya rendah, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang-orang itu rendah. Saudara-saudara tidak memahami itu, karena cedera pemain itu ya mau ngapa lagi. Kalau dia
dipaksa main malah bahaya, dan itu sangat disayangkan. Itu menunjukkan bahwa citra sebuah negara itu sekarang di era modern itu dinilai dari seberapa sopan warga negaranya berbicara, bermedia sosial. Nah, kalau itu yang terjadi ya itu bagaimana? Sangat memalukan saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Kalau saudara-saudara tidak setuju atau saudara-saudara punya pendapat sendiri, silahkan bikin konten sendiri, mana tahu ditonton oleh 2 miliar orang. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!